Halo semua, saya senang bisa berbagi pengetahuan dalam presentasi hari ini. Saya ingin memulai dengan menanyakan pertanyaan, apakah kita siap untuk menghadapi perubahan di masa depan? Di sini kita nggak akan bicara soal angka-angka dan perhitungan yang bikin pusing, tapi kita akan berbagi ide, cerita, dan tentunya strategi-strategi yang bisa bikin kita nggak cuma sukses, tapi juga menyenangkan dan memorable. Siap-siap ya, karena setelah ini, kita akan masuk ke sesi yang penuh inspirasi dan pastinya bikin kalian lebih semangat untuk berpartisipasi. Yuk, kita mulai. Sasaran dari sharing insiden investigasi ini adalah agar peserta dapat menjelaskan tujuan dan manfaat penyelidikan dari kecelakaan kerja, mengenal kasus-kasus kecelakaan kerja yang perlu dilakukan penyelidikan, mampu melakukan proses wawancara terhadap korban dan atau saksi secara efektif. Kemudian peserta dapat mengenal metode dan kegunaan analisis kecelakaan kerja yang efektif, serta mampu mengaplikasikannya. Dan tentunya mampu menyiapkan laporan penyelidikan yang komprehensif. Metode SCAT memiliki beberapa keuntungan, di antaranya 1. Sederhana dan tepat untuk memeriksa efektivitas investigasi kecelakaan. 2. Dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyebab kecelakaan. 3. Dapat digunakan untuk mengembangkan efektivitas pengendalian kecelakaan. Dan 4. Dapat dijadikan pengingat untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan yang serupa. Insiden investigasi diatur pada prosedur WICA. Pada prosedur tersebut ditetapkan terkait kriteria insiden dan kategori kecelakaan dari level 1 sampai dengan 3. Semua laporan NIRMIS harus diinvestigasi. Kemudian hasil investigasi harus segera ditindaklanjuti dan dikomunikasikan kepada semua karyawan di unit kerja sebagai pembelajaran. Semua kecelakaan kerja dan PAK harus diinvestigasi sesuai dengan kriteria dan tingkat keparahannya, sesuai tabel 1. Persyaratan investigasi kecelakaan dalam menentukan metode analisis akar penyebab, tim investigasi yang harus terlibat, penanggung jawab dan durasi maksimal pelaporan ditetapkan pada tabel 2 di dalam prosedur, ditentukan kategori level 1 sampai dengan level 3. Ini adalah alur pelaporan kondisi darurat. Di sini ditentukan siapa yang melaporkan kejadian atau kecelakaan, alur komunikasi sampai dengan berita diterima direktur utama. Pelaporan hanya bisa dilakukan manajer proyek, kasih HSE, dan manajer pabrik atau manajer proyek anak perusahaan. Apa itu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja? Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terencana yang terjadi di tempat kerja atau berkaitan dengan pekerjaan. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan cedera, PAK, bahkan kematian. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh dampak dari pekerjaan dan lingkungan di mana kita bekerja. PAK dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan kerja, cara kerja, perilaku pekerja, dan alat yang digunakan saat bekerja. Proses insiden investigasi dilakukan oleh tim investigasi yang dibentuk, kemudian tugas tim sesuai dengan pembagian tugas yang dikoordinir oleh koordinator. Dan proses investigasi dipimpin oleh spesialis investigator. 5 fase pada proses insiden investigasi adalah fase 1, analisis situasi. Fase 2, pengumpulan informasi. Fase 3, analisa data masalah. Fase 4, rencana perbaikan. Fase 5, audit dan tinjauan ulang. Alur dari mulai terjadinya kecelakaan, proses investigasi dan terbitnya laporan hasil investigasi adalah sebagai berikut. Saat terjadi kecelakaan dan terbit laporan kecelakaan, maka langkah untuk melakukan investigasi bisa segera dimulai. Tim investigasi segera dibentuk, TKP diamankan, dan saksi-saksi mulai diinterogasi untuk mendapatkan keterangan sesuai fakta dari terjadinya kecelakaan.
Kategori saksi yang dicatat keterangannya adalah saksi tidak langsung, saksi langsung, dan saksi lainnya. Pelajari, amati, dan lakukan evaluasi kondisi TKP atas kejadian, kumpulkan benda atau alat yang berada di TKP yang dapat membantu proses penyelidikan. Dokumentasi berupa foto-foto TKP dan video sangat diperlukan untuk dapat digunakan saat diskusi dengan tim investigasi pada proses pendalaman kasus, sebagai data pendukung yang diperlukan selain salinan keterangan saksi. Pada tahapan investigasi dengan metode SCAT, untuk menentukan akar masalah dari kasus yang sedang Anda selidiki adalah sebagai berikut. Setelah laporan kecelakaan terbit, proses investigasi selesai dilakukan. Mencatat semua data dari saksi-saksi, melakukan evaluasi dari hasil pengamatan kondisi TKP dan mempelajari benda atau peralatan yang berada di TKP sebagai praduga awal terjadinya kecelakaan. Pengisian form metode SCAT bisa dimulai. Mencatat uraian kecelakaan atau kejadian, menentukan evaluasi kejadian bila tidak dikendalikan, jenis kontak atau kontak dekat atau energi atau zat, penyebab langsung dari kejadian, penyebab dasar dan rekomendasi jangka pendek, dan tindakan preventif agar hal serupa tidak terjadi berulang di masa mendatang. Catatan investigasi dari hasil diskusi tim dirangkum dan ditulis dalam form sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Dari catatan hasil investigasi ini mengarah kepada rekomendasi perbaikan jangka pendek, atau tindakan korektif dan jangka panjang, atau tindakan preventif. Report investigasi bisa segera diterbitkan untuk dilaporkan kepada pihak terkait dan disosialisasikan kepada semua tim proyek sebagai tindakan pembelajaran agar hal serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Ini adalah salah satu contoh kecelakaan kerja. Dari alur video singkat ini, kita bisa belajar melakukan proses investigasi dengan metode SCAT. Kecelakaan bermula dari timbulnya asap yang berlebihan. Dugaan awal telah terjadi kebakaran, sehingga membuat panik para pekerja di area pabrikasi. Dari kejadian ini berdasarkan laporan kecelakaan yang terbit mengakibatkan jatuhnya beberapa korban. 1 orang meninggal, 1 orang patah kaki kanan, dan 1 orang patah tangan kiri. Laporan kejadian adalah dasar awal kita melakukan investigasi. Metode SCAT dimulai dengan mengelola data dan fakta. Form laporan kecelakaan bisa segera diterbitkan dari mulai mengisi nomor registrasi form, checklist dari kategori kejadian, melengkapi informasi umum, mengisi informasi kejadian, dan melakukan checklist beberapa kategori yang diketahui. Korban manusia, property damage, dan kerusakan lingkungan. Pencatatan terkait aktivitas yang sedang dilakukan, uraian kronologi singkat kejadian, dan tindakan pencegahan yang segera dilakukan, yang tercatat pada form kecelakaan akan dijadikan dasar awal pelaksanaan penyelidikan kasus ini. Foto-foto korban setelah kejadian dan foto TKP dapat dilampirkan. Setelah laporan kecelakaan terbit dan ditandatangani, maka proses investigasi sudah bisa dimulai dan melengkapi isian pada form investigasi sesuai prosedur yang berlaku, mengisi nomor registrasi form, no referensi laporan kecelakaan, mengisi checklist jenis kecelakaan.
Pada catatan data investigasi, melampirkan nama, posisi dan tugas tim investigasi beserta nama dari saksi-saksi sesuai kategori saksi, yang nantinya catatan keterangan saksi-saksi akan digunakan dalam pengisian form SCAT. Pada proses mengumpulkan keterangan dari saksi, saksi pastikan Anda menggunakan pertanyaan yang terbuka. Apa yang Anda lihat? Apa yang terjadi? Bagaimana? Mengapa? Atau ceritakan tentang. Catat temuan fakta kunci dari keterangan saksi-saksi, kondisi TKP, dan peralatan yang berada di TKP saat kejadian yang memungkinkan dapat memberikan petunjuk dalam proses pengembangan kasus ini. Kategori kata kunci yang diamati antara lain, paper, position, pupil, dan parts. Catatan kronologis kejadian dapat disusun detail pada form investigasi insiden sesuai prosedur yang berlaku dari hasil wawancara, saksi-saksi, dan pendalaman baik kondisi TKP dan peralatan atau material yang diduga ada keterkaitannya pada kasus ini. Tinjau ulang semua catatan. Periksa training records. Apakah pelatihan telah diberikan? Kapan pelatihan diberikan? Periksa equipment maintenance records. Apakah inspeksi pernah dilakukan? Apakah service record tersedia? Apakah kejadian ini dari suatu kegagalan? Kemudian periksa catatan kecelakaan atau accident records. Apakah insiden serupa melibatkan karyawan lain? Baru, lama. Lakukan interview korban dan saksi-saksi. Lakukan interview secepatnya setelah insiden. Interview setiap orang secara terpisah. Jangan biarkan saksi untuk berunding sebelum interview. Ingat, tujuan Anda untuk mendapatkan jawaban yang tepat tentang siapa, apa, di mana, dan kapan. Pengisian form pada metode SCAT dilakukan bersama tim investigasi untuk mendapatkan pendapat, ide ataupun petunjuk dalam mengembangkan kasus yang ditangani. Anda dan tim bisa tentukan terkait description of accident or incident atau uraian dari kejadian atau kecelakaan yang terjadi. Berikutnya, melakukan penilaian dan evaluasi potensi kerugian. Jika hal ini tidak dikendalikan, menilai potensi kerugian atau keparahan, besar, serius atau kecil, kemudian menilai kemungkinan kejadian yang serupa terjadi kembali di kemudian hari, tinggi, sedang, atau jarang. Dan yang ketiga, menilai frekuensi paparan dari kejadian ini, luas, sedang, atau rendah. Tahap kedua adalah menentukan jenis kontak atau kontak dekat dengan energi atau zat. Ada 9 kriteria yang bisa Anda sesuaikan pendekatannya dengan kondisi atau kejadian yang sedang diselidiki. Dari setiap kriteria, terdapat rujukan ke tahap berikutnya, kode IC atau immediate causes atau penyebab langsung. Setelah tahap kedua, tuntas ditentukan dengan pendekatan fakta yang ada. Catat pendekatan dari rujukan IC yang sesuai pada kertas kerja. Pada tahap ketiga setelah kode IC ditentukan, maka beberapa kode di form IC atau immediate causes bisa Anda sesuaikan pendekatannya dengan kasus yang sedang Anda selidiki. Pola pada form IC akan merujuk ke form berikutnya, basic atau underlying causes atau penyebab dasar. Setelah Anda tentukan pendekatan code item dengan kasus yang sedang diselidiki, ada 28 item code pendekatan pada IC, immediate causes atau penyebab langsung. Langkah terakhir adalah menyesuaikan pendekatan pada form BC atau basic atau underlying causes atau penyebab dasar. 15 kode pendekatan pada form BC dibagi menjadi 2 kategori penyebab dasar, 7 pada faktor orang dan 8 pada faktor pekerjaan. Pada kode form BC yang ditentukan akan merujuk pada form CA-N, control action needs atau kontrol tindakan yang diperlukan. Setelah form BC tuntas diisi sesuai pendekatan dari kasus yang sedang diselidiki, catatan proses penyelidikan dapat Anda report beserta daftar hadir anggota tim investigasi yang terlibat pada proses penyelidikan kasus ini.
pastikan daftar hadir rapat ditandatangan tim investigasi yang hadir. Kemudian Anda dapat melengkapi form investigasi sesuai prosedur, analisa sistem proteksi, dan analis akar penyebab. Analisi akar penyebab terbagi menjadi dua. 1. Penyebab langsung, unsafe condition, dan unsafe action. 2. Akar penyebab, faktor orang dan faktor pekerjaan. Pada form CIN Control Action Needs atau kontrol tindakan YG, diperlukan beberapa rekomendasi yang ditentukan antara lain kode P, program, S, standard, dan C, compliance. Setelah form CIN lengkap terisi, maka rekomendasi terkait B. Do we have program standards for this activity? Atau apakah kita memiliki standar program untuk kegiatan ini? Dan S. Are existing standards adequate? Atau apakah standar yang ada memadai? Dan C. Is there full compliance with standards? Atau apakah ada kepatuhan penuh terhadap standar? Dapat Anda skor untuk dapat dilakukan evaluasi terkait rekomendasi yang dibutuhkan. Setelah proses pengisian form dengan metode SCAT tuntas, maka rekomendasi pada form investigasi sesuai prosedur bisa diisi dan ditandatangani. Rekomendasi terkait perbaikan jangka pendek dan jangka panjang ini tentunya perlu dilaksanakan dan dikerjakan sesuai deadline yang sudah ditentukan dan akan diverifikasi oleh ketua investigasi nantinya. Saya berharap semuanya dapat mempraktekkan materi sharing hari ini karena ingat, tanpa praktek ilmu tidak akan pernah efektif, dan saya mengapresiasi semua orang yang hadir hari ini, karena orang sukses adalah orang yang berproses. Dan saya mendoakan semuanya sukses dan menginspirasi. Sukses itu hanya masalah waktu, namun berproses setiap waktu. Mudah bukan? Selamat mencoba.